Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita haturkan atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dengannya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan menjadi lebih sempurna. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in, dan kepada semua umat beliau yang senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan syariat-syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman. Dan tak kalah penting Allah kumpulkan kita di kesempatan malam hari ini dalam keadaan yang menjadi keadaan-keadaan paling mulia, yaitu Allah tetapkan kita masih di jalan menuntut ilmu. Bagaimana ilmu inilah yang akan menjadi penuntun kita, ilmu inilah yang akan menjadi penerang bagi kehidupan kita, dan ilmu inilah juga yang akan menjadi pembeda di antara amal-amal ibadah kita. Maka ketika ibadah kita dasari dengan landasan ilmu, ibadah kita kuatkan dengan bekal-bekal ilmu, maka tentu kualitas ibadah kita akan berbeda. Sehingga ilmu inilah yang menjadi pembeda diri kita dengan orang lain yang dia melakukan ibadah tanpa landasan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Sehingga dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ini menjadi kemuliaan kita, menjadi keutamaan bagi kita. Allah tetapkan hati kita untuk masih berada di jalan menuntut ilmu ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, kita akan membahas salah satu di antara amalan-amalan yang menghidupkan hati kita, atau sebab-sebab yang menjadikan hati kita ini menjadi hidup. Dan salah satu amalan tersebut adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan bahwasannya semua amalan, semua amal kebaikan, semua amal ketaatan itu menjadi penyebab hati kita ini hidup. Tidak hanya mencakup hanya tawakal saja, namun secara keseluruhan amal-amal kebaikan
semua amal-amal ketaatan itu menjadikan hidupnya hati kita. I'lam anna ta'ata lazimatun li hayatil qalbil abdi luzumut ta'ami wasyarabi li hayatil jasad. Bahkan dikatakan ya, dalam kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya ketaatan-ketaatan ya, adalah sesuatu yang menjadikan harus hati ini menjadi hidupnya, hati ini menjadi hidup. Ya, sesuatu yang menjadikan hati seorang hamba ini hidup. Sebagaimana makanan dan minuman menjadikan badan kita ini kuat. Maka ini permisalan yang sederhana. Kita mampu kuat bekerja, kita mampu ya, kuat melakukan aktivitas seharian ketika kita isi badan kita dengan makan dan minum pastinya. Maka hati kita akan menjadi hidup, menjadi kuat ya, ketika hati kita juga kita isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, jami'ul ma'asi bimathabatit al-at'imatil masmumati allati tufsidul qalba wala buddha. Ya, maka sebaliknya semua kemaksiatan yang serupa dengan ya, dia diserupakan seperti halnya dengan makanan yang beracun. Yang makanan beracun tersebut akan menjadikan sakitnya, rusaknya hati seseorang. Badan kita kuat dengan makan dan minum, maka badan kita juga akan rusak dengan makanan yang beracun yang kita makan. Hati kita juga seperti itu. Hati kita menjadi kuat dan hidup ketika kita kasih nutrisi berupa ketaatan. Namun hati kita akan menjadi sakit, ya bahkan hati ini akan menjadi mati, ya ketika hati kita ini teracuni dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga seorang hamba wal abdu muhtaju ila ibadati rabbih azza wa jalla. Sehingga sejatinya seorang hamba ini yang butuh akan ibadah kepada Allah. Sehingga kebutuhan akan ibadah ini sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Seperti halnya kita butuhnya makan dan minum. Dan kita ini sejatinya adalah fakir, hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Sehingga kebutuhan kita dalam hal nutrisi hati pun kita butuhkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana seorang hamba akan mengambil suatu sebab-sebab. Ya, seorang hamba pasti akan mengambil sebab-sebab agar badannya ini tetap kuat. Ya. Kita ini akan tetap kuat, kadangkala nggak cukup dengan makan dan minum saja. Ya, kadangkala kita masih nambah dengan nutrisi-nutrisi, dengan ya, suplemen-suplemen tambahan bahkan. Yang itu akan menjadikan diri kita ini semakin kuat badan kita. Bahkan kita akan menjauhi, ya, bahkan kita akan menjauhi makanan-makanan yang beracun. Kita akan menjauhi makanan basi, ya. Kita akan menjauhi ya takaran-takaran obat yang berlebihan. Yang itu sama saja menjadi racun bagi tubuh kita dan akan mempercepat ya badan kita ini menjadi semakin rusak. Itu perhatian kita terhadap badan kita. Ya kalau kita perhatikan orang-orang yang mempraktekkan gaya hidup sehat, ya. Kalau kita agak setengah-setengah nih gaya hidup sehatnya, okay? Karena semuanya masih dilibas. Tapi kalau kita perhatikan orang yang mereka memperhatikan gaya hidup sehat, Masya Allah ribetnya Masya Allah. Pola makannya diatur, gulanya itu kadar gulanya diatur, ya. Sehingga kalori yang masuk dalam tubuh itu harus berapa, itu ada aturannya.
Ini hanya tahu sekilas saja, saya sebenarnya nggak punya ilmunya. Cuma kita perhatikan mereka sebegitu detailnya dalam memperhatikan kesehatan badan mereka. Makan dalam sehari harus berapa kali. Ya, makan malam misalnya nggak boleh melebihi pukul 7 malam ke atas. Mungkin ini hal yang masyhur kita dengar. Dia tambah suplemen-suplemen dalam tubuhnya agar semakin kuat, agar fit badannya. Ya. Itu perhatian kita terhadap badan kita. Ya, perhatian manusia, ya, diri kita terhadap kekuatan badan luar biasa. Sampai segitu detailnya kita memperhatikannya. Dalam olah makannya, dalam tata tertib makannya, dalam nutrisi yang kita masukkan dalam diri kita, dalam menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk dalam makan. Dan ilmu-ilmu yang lain untuk badan kita kuat. Namun, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui, fahayatu qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Perlu kita ketahui bahwasannya hidupnya hati kita, kuatnya hati kita itu lebih penting kita perhatikan dibandingkan kita hanya sekedar memperhatikan kekuatan badan. Fa in kanat hayatul jasadi tuahhiluhu lima'ishati ghairi munghisatin bil maradi fid dunya. Ya, maka jika hidupnya, kuatnya badan kita ini akan menjadikan ya, sesuai ya, kehidupan kita atau tidak mengganggu diri kita dari penyakit di dunia ini. Ketika kuatnya badan kita ini tidak akan memberikan dampak penyakit pada badan kita, maka kuat dan hidupnya hati kita akan menjadikan hati kita baik tidak hanya di dunia. Kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, namun juga mendapatkan sa'adatu ghairi mahdudatin fil akhirah. Kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga, yang tak terbatas di kehidupan akhirat. Sehingga kalau kuatnya badan hanya fungsinya selama di dunia, toh lama-lama dia akan melemah dengan sendirinya badan tersebut. Ya, orang yang dulu kuat akal akan lemah ketika tua. Orang yang muda dulu kuat badan akan semakin melemah ketika tua. Namun hidup dan kuatnya hati tidak hanya menjadikan kita kuat di dunia ini, namun juga akan menjadikan keberuntungan dan kebahagiaan kita di kehidupan akhirat. Ini yang menjadi alasan kenapa memperhatikan kesehatan hati itu lebih penting ya, dibandingkan kita hanya sekedar memperhatikan kesehatan badan kita. Wa kadzalika mautul jasadi yaqta'uhu 'anid dunya wa mautul qalbi tabqal amahu abadul abad. Sebagaimana kematian hati atau sakitnya hati, ya, sakitnya badan itu akan menjadikan kita terputus dari dunia ini. Orang sakit karena badan tidak menjaga kesehatan itu akan terputusnya kenikmatan yang lain di dunia ini, sebagaimana hati juga seperti itu. Tidak hanya kita sakit di dunia, namun ya, orang yang tidak menjaga kesehatan hati itu akan menjadikan dia sakit, bahkan sakit tersebut akan menjadi sakit yang abadi. Karena sakit tersebut akan juga dia rasakan di kehidupan akhirat. Ini pentingnya kita menjaga hidup dan sehatnya hati kita dibandingkan hanya sekedar kita menjaga hidup dan sehatnya badan kita. Bahkan dikatakan qala ahadus sholihin, ya, dikatakan ya, salah satu dari orang-orang soleh terdahulu, mereka mengatakan, ya ajaban minan nasi ya bekuna alaman mata jasaduhu. Ya sungguh ajaib, sungguh ya mengherankan. Sebagian dari manusia itu mereka menangis ketika ya, badannya itu mati.
wala yabquna ala man mata qalbahu. Namun mereka tidak menangisi ketika hatinya itu mati. Wa huwa asyad. Padahal sakitnya atau matinya hati ini lebih parah dibandingkan hanya sekedar sakit atau matinya badan kita. Sehingga semua ketaatan, semua amal-amal kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi salah satu penyebab, semuanya menjadi suatu penyebab untuk hidupnya hati kita. Karena hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang urgen, menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi diri kita dari ketaatan tersebut. Maka di antara hal-hal, amalan-amalan yang bisa menghidupkan hati kita, di antara amal-amal ketaatan yang bisa menghidupkan hati kita, secara umum kita pahami tadi bahwasanya semua ketaatan mampu menghidupkan hati kita. Karena hati itu mampu baik dengan cerminan amalan yang baik. Hati kita ini dapat kita ukur sehat dan tidak sehatnya ketika anggota badan kita yang lain ini juga ikut sehat. Maka ketika tangan kita ini sehat dalam beramal, mata kita ini sehat dalam memandang sesuatu yang Allah halalkan saja, mulut kita ini Allah jaga dari perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Kemudian kaki kita ini senantiasa mengajak, mengarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan ketaatan, maka itu diantara cerminan, diantara tanda-tanda jika hati kita ini sehat. Karena hati inilah yang akan menjadikan pendorong. Hati ini yang akan menjadi pendorong dalam anggota badan kita yang lainnya. Sebagaimana Rasul SAW sebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahatil jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh. Tidaklah di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah yang ketika segumpal darah itu baik maka semuanya akan ikut baik. Namun sebaliknya ketika segumpal darah itu buruk maka semua akan juga ikut, semua jasad akan ikut buruk. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Yang menjadikan baik dan buruknya jasad kita itu adalah hati kita. Ini mengapa kita pentingnya benar-benar menjaga kesehatan dari hati kita. Dan di antara amalan-amalan hati atau perbuatan-perbuatan ketaatan yang bisa menjadikan sehat dan baiknya hati kita adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari tawakal itu sendiri adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalihi wa daf'il madar fi umurid dunya wal akhirah. Tawakal itu dikatakan tawakal adalah ketika sidqul i'timad, melakukan sebenar-benarnya penyandaran, melakukan sebenar-benarnya penyandaran di dalam hati kita 'ala Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam urusan untuk mencari manfaat, untuk mencari maslahat, atau dalam urusan untuk menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu tawakal. Adalah ketika kita benar-benar menjadikan semua isi dari kehidupan kita itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua aktivitas kita, semua kesibukan kita itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal ini tidak hanya lantas kita bersandar kepada Allah, kita lepaskan semua karena Allah, kemudian kita melupakan untuk mengambil sebab. Lantas kita meninggalkan untuk mengambil sebab. Sebab itu adalah wasilah-wasilah, ikhtiar-ikhtiar yang kita kerjakan untuk meraih
sesuatu yang kita tawakalkan tadi. Ya, maka ya, ketika seseorang itu ya mengatakan tawakal itu hanya 100% menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha, tanpa melakukan ikhtiar, tanpa mengambil sebab, maka sama saja ya tawakal dia itu suatu kedustaan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam hal-hal tawakal tidak hanya berdiam diri, ya, tidak hanya berdiam diri. Kita lihat usaha-usaha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berharap kemenangan dalam peperangan, Rasul tawakal. Namun tawakalnya Rasul bukan hanya berdiam diri di Madinah, ya, menunggu musuh itu datang. Namun tawakal yang Rasul kerjakan adalah dengan mengambil sebab gimana kemenangan dalam perang ini kita dapatkan. Di sisi lain juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya ketika Rasul dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Rasul sampai memakai 2 lapis baju besi. Ya. Bukan berarti ketika tawakal tidak mengambil sebab. Ketika Rasul nggak ngambil sebab, berarti Rasul nggak usah pakai baju besi, ya. Langsung maju aja. Tapi Rasul mengambil sebab supaya kemenangan itu dapat dilakukan. Di antaranya Rasul memakai ya baju besi itu double dalam peperangan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dalam peperangan Uhud, di mana peperangan diarahkan ke salah satu sisi di luar kota Madinah, yaitu di dekat Jabal Uhud, Gunung Uhud. Di sana Rasul meletakkan pasukan pemanah yang jumlahnya 40 orang, diletakkan di Jabal Rumat, gunung pemanah yang dikenalnya saat ini, yang dipimpin oleh 1 orang, ya, Abdullah bin Zubair. Kemudian diperintahkan jangan turun sampai aku merintahkan kalian turun. Sehingga ini strategi-strategi yang Rasul lakukan, sebab-sebab yang Rasul ambil, sehingga Rasul diberikan kemenangan dalam ya, suatu ya, perbuatan. Bukan hanya sekedar ya, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengambil sebab-sebab yang Allah perintahkan kepada kita. Atau contoh lain dalam perang-perang yang lain yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ya, peperangan yang masyhur dilakukan atas dasar musyawarah, di antaranya adalah perang Khandaq. Dalam peperangan ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terpojokkan. Ya, umat Islam ketika itu dalam keadaan terpojokkan. Ketika ekonomi belum membaik atau masa paceklik, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung atau akan diserang oleh pasukan-pasukan yang tidak hanya dari satu pasukan saja, namun berasal dari gabungan pasukan yang lain. Sehingga perang Khandaq pun dikenal dengan nama lain dari perang Ahzab. Ya, perang kelompok-kelompok, di mana ketika orang Yahudi ya, mengajak join atau mengajak bergabung kaum musyrikin Makkah untuk menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Rasul lakukan apa? Tidak hanya berdiam diri di Madinah, Rasul ngambil sebab. Ya, gimana caranya ya, kelompok yang lebih banyak dari kita ini ya, bisa kalah dengan strategi perang yang Rasul ambil. Maka Rasul mengajak musyawarah para sahabatnya. Ya, sehingga hasil dari musyawarah perang Khandaq tersebut ya, dihasilkan untuk ya, menggali parit. Ya, maka Khandaq ini maknanya parit yang panjangnya ya, berpuluhan kilometer, ya kurang lebih ada berapa kilometer. Adapun lebarnya itu 7 meter, ke bawahnya 7 meter. Tujuannya apa? Agar pasukan yang berkuda nggak bisa loncat, tidak bisa masuk ke dalam ya, parit ini. Ini ikhtiar, ini sebab, ini usaha yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya peperangan beliau, sehingga itu diantara bentuk besarnya tawakal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun ya, kisah-kisah yang lain atau
bukti-bukti yang lain dari para nabi-nabi sebelumnya yang mereka juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketawakalan mereka itu mempengaruhi kuatnya hati mereka. Ketawakalannya para nabi, ketawakalan yang paling tinggi. Ketika mereka sudah menjadi nabi saja, sudah Allah pilih mereka sebagai hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam jati diri para nabi terdapat keteladanan, terdapat ibrah, ya. Faedah-faedah pelajaran yang dapat kita ambil. Sebagaimana yang Allah katakan, wa fi qasasihim ibratun liulul albab. Dalam kisah-kisah mereka ini terdapat ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil bagi mereka yang berakal. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari para nabi-nabi ya terdahulu adalah kuatnya tawakal mereka. Ya, besarnya ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan hidupnya hati kita, hidupnya hati mereka dan hidupnya keimanan mereka. Sehingga ketawakalan yang kita lakukan dari amalan hati ini memberikan pengaruh keimanan dalam diri kita. Ya, semakin orang itu bertawakal, maka sama dengan semakin pula iman orang tersebut semakin naik. Ya, sehingga para ulama mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya tawakal itu terkumpul di dalamnya ya semua bentuk keimanan. Ya. Karena orang dengan tawakal itu keimanan akan semakin kuat. Dan di antara ya, kisah-kisah ketawakalan yang dilakukan oleh para nabi Allah dahulu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah besarnya ketawakalan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Besarnya ketawakalan Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi raja yang paling bengis, ketika menghadapi raja yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun. Yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Yunus. Ya, dalam surat Yunus ayat 83 sampai 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih." Ya, tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa ya, kecuali dari keturunan kaumnya, yaitu keturunan kaum Bani Israel. Ala khaufin, mereka enggak mau beriman kepada Nabi Musa kecuali sedikit dari Bani Israel atas dasar apa? Ala khauf, karena ketakutan. Ketakutan min Fir'auna wa malaihim, karena mereka takut dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika penguasa sudah zalim ya, dan memiliki kekuatan yang lebih, maka kita ketahui rakyat gak mampu apa-apa. Sama seperti di zaman Fir'aun. Ketakutan yang ada di dalam masyarakatnya Fir'aun menjadikan mereka gak beriman. Sehingga yang beriman kepada Nabi Musa hanya sedikit, sebagian kecil dari mereka. An yaftinahum, di mana Fir'aun ini akan menyiksa mereka. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi. Dan benar-benar Fir'aun ini akan melakukan penindasan, akan melakukan kerusakan fil ardi di muka bumi ini. Wa innahu laminal musrifin, dan sungguh Fir'aun ini termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas. Kemudian apa kata Musa ketika kaumnya begitu takut dengan Fir'aun? Mereka enggak mau beriman karena saking takutnya kepada Fir'aun. Saking zalimnya Fir'aun. Yang Nabi Musa alaihi salam katakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, in kuntum amantum billah wa alaihi tawakkalu." Ya, wahai kaumku, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah kepada Allah. Ya. In kuntum muslimin, jika kalian ya benar-benar termasuk dari in kuntum mukminin, termasuk dari orang-orang yang beriman.
Ini yang Nabi Musa alaihissalam katakan kepada kaumnya, Bani Israel ketika itu. Solusi, ya, kekuatan diri, ya, solusi kekuatan iman itu ada dalam tawakal. Sehingga tidak ada lagi alasan beriman kepada Allah atas dasar takut kepada Firaun. Di mana kita ketahui ya kisahnya Firaun yang panjang tentang bahwa bahkan kisahnya Bani Israel ini menjadi kisah yang paling banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kisahnya Nabi Musa bersama kaumnya itu di antara kisah-kisah yang paling panjang ceritanya. Dan paling banyak kisahnya, paling panjang, paling detail yang ada dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Musa dan kaum Bani Israel. Maka pesan Nabi Musa kepada kaumnya, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian itu bertawakal. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, wa 'alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami ini bertawakal. Kemudian Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan ketawakalan yang disampaikan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, ya, itu menjadi solusi dari kuatnya iman seseorang. Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala kaitkan, in kuntum amantum billah, jika kalian benar-benar beriman, maka kalian bertawakal. Sehingga tawakal ini memberikan pengaruh dalam keimanan diri kita. Dan keimanan ini yang menjadi pokok di dalam amalan hati kita. Ya, yang menjadi pokok amalan hati kita ini iman. Sehingga dengan adanya iman yang kuat, iman yang senantiasa bertambah, amalan yang lain akan mudah kita kerjakan. Sehingga tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, kemudian hal-hal yang menjadikan kita terhimpit di dalam suatu kehidupan ini akan ada jalan keluarnya berupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyelamatkan kita, begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah ingin membinasakan kita juga begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kisah-kisah para nabi terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang besar keimanan dan ketawakalan mereka adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan nabi-nabi yang mereka mendapatkan julukan ulul azmi. Ya, di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Di antara 25 nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, ada 5 yang mereka menjadi nabi terbaik dari perjalanan hidup mereka yang kita kenal dengan nabi-nabi ulul azmi. Ya. Mudah mengingatnya adalah 5 nabi itu mudah mengingatnya. Ya. Kalau zaman kita SD dulu ya, sering diajari sampai sekarang sampai ingat. Selama kita ingat mimin, ya, itu kita ingat 5 nabi tersebut. Ini hanya untuk mudah kita mengingatnya saja ya. Bukan berarti kita harus ingat akhwat namanya mimin. M pertama, tentu Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Ya, tentu Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad. Kemudian I yang kedua adalah Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilullah, yang menjadi Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M yang selanjutnya Nabi Musa yang saat ini kita bahas besarnya ketawakalan beliau. Kemudian I yang keempat yaitu Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Nuh. Maka kita kenal apa?
mimin. Ya. Ini pelajaran SD dulu, Masya Allah, sampai sekarang ingat. Hanya mengenal mimin saja. Ya. Tapi bukan berarti kita ingatkan, bukan berarti untuk mengenal nama akhwat mimin. Hanya untuk mengenal, semakin memudahkan kita untuk ya mengingat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mereka punya kegigihan besar di dalam mempertahankan keimanan mereka ya karena sebab besarnya ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bandingkan dengan diri kita, ya, besarnya keimanan dan ketawakalan ya, para nabi dan para sahabat nabi, kita belum seberapa. Ya Bilal bin Rabah, ya, yang ketika itu masih budak, masuk Islam saja harus disiksa dulu. Ya, masuk Islam saja ini harus disiksa dulu. Ya, diletakkan di batu yang panas. Kemudian dia diikat di batu tersebut sambil dipukuli. Kita kenal Ammar bin Yasir, yang satu keluarganya semua disiksa karena memperjuangkan keimanan dan keislaman mereka. Adapun kita masih Allah karuniakan nikmat-nikmat, mudahnya kita beriman, mudahnya kita berislam, ya, mudahnya kita sholat di masjid, ya, dan tidak banyak halangan kita untuk ya, beragama atau berislam ini. Barangkali sedikit saja dari halangan-halangan dari dakwah kita, ya, sedikit saja mungkin. Ya, kalau kita mau ukur-ukur, ya, hanya sedikit dari halangan-halangan dari dakwah kita. Ya, mungkin kita akan bicara dakwah, ya, dihalangi bangun masjid, ya, dihalangi buka pengajian dan lain sebagainya. Namun itu hanya sebagian kecil dari halangan-halangan yang ada. Ya, belum sebesar dengan ya keimanan para nabi dan para sahabat terdahulu. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah ya selanjutnya adalah kisah Nabi Syuaib alaihi salam dan kaumnya, yang ketika kaumnya ini sedang beriman kepada Allah dan beriman dengan risalah yang dibawa Nabi Syuaib alaihi salam, ya, kemudian dikatakan dari kubu sebelah dari Nabi Syuaib yang tidak beriman, mereka mengatakan, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Qala, ya, berkatalah ya al-mala'u, ya, sebagian besar dari masyarakat Nabi Syuaib alaihi salam, alladzina istakbaru, yang mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Lanukhrijannaka ya Syuaib, sungguh kami akan keluarkan kamu wahai Syuaib, ya, walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu. Artinya diusirnya para nabi dari kampung halaman ini sudah kisah lama dari dulu. Nabi Muhammad pun diusir dari kampung halamannya, Mekah Al-Mukarramah, tempat yang paling dicintai Nabi. Walaupun pada akhirnya Nabi SAW bebaskan ya kota Mekah dengan peristiwa Fathul Makkah. Hal tersebut juga dirasakan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Akan mereka usir Nabi Syuaib bersama dengan orang-orang yang beriman, ma'aka bersamamu min qaryatina, dari kampung kami ini. Aw la ta'udunna fi millatina. Ya, kalau tidak mau diusir, ya, maka pilihannya cuma satu. Ya. Ta'udunna fi millatina, kalian kembali ke agama asal kalian. Kemudian Nabi Syuaib pun mengatakan, qala awalau kunna karihin. Ya, walaupun kami enggan, kami tetap enggak mau. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziba. Jika kami ini mengikuti kalian, maka sama saja kami telah ya membuat kebohongan. Kalau kami mengikuti jalan kalian, ya, maka sama saja kami berbohong sama Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kami. In udna fi millatikum, jika kami harus kembali ke agama kalian. Ba'da id najjanallahu minha,
Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kami darinya, dari kekufuran, ya, dari perbuatan kesyirikan. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Kemudian Nabi Syuaib pun mengatakan kembali, ya tidak mungkin ya, kami akan kembali kepada agama kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kami. Maha luas, ya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Maha luas ilmu Rabb kami. Kemudian Nabi Syuaib pun mengatakan, "Alallahi tawakkalna." Kami bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dari apa? Bertawakal dari ancaman-ancaman orang yang menghalangi keimanan Nabi Syuaib dan kaumnya. Ya, bertawakal dari ya ketakutan yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Syuaib. Ini ketawakalan yang Nabi Syuaib lakukan. Ya. Sehingga ketawakalan tersebut berbuah kekuatan iman di dalam ya hati Nabi Syuaib dan kaumnya. Dan pada akhirnya Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, iftah, ya Allah, ya, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami bil haqqi dengan kebenaran, wa anta khairul fatihin, dan sesungguhnya engkau ini sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu di antara kisah-kisah para nabi terdahulu yang mereka ketika menghadapi suatu ancaman, ketika mereka menghadapi suatu cobaan, musibah, maka solusi yang mereka berikan adalah wa 'alallahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Maka ketika kita kesulitan dalam mencari rizki, atau kita kesulitan dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, maka solusi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu adalah tidak ada kata lain selain kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesusahan yang ada dalam kehidupan kita, kesusahan dalam keluarga, kesusahan di dalam bermasyarakat, kesusahan di dalam mencari rizki, kesusahan di dalam hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, seluruhnya tidak ada solusi yang mereka lakukan kecuali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ya, kita dengar pula kisah Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh ini memberikan dakwah kepada kaumnya. Id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami, wahai kaumku, jika kalian hendak ya, jika kalian itu adalah memiliki rasa kedudukanku lebih dari kedudukan kalian, wa tadzkiri bi ayatillah, kemudian jika kalian wahai kaumku membenci apa yang telah aku baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa 'alallahi tawakkaltu, maka solusi yang aku lakukan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara ya kisah-kisah dari ya, kaum terdahulu, dari nabi-nabi atau orang-orang soleh terdahulu, akan besarnya ketawakalan mereka sehingga bisa menguatkan keimanan mereka. Ketika iman itu kuat, maka sama saja hati itu sehat. Ketika iman itu kuat, maka sama saja hati kita itu sedang hidup. Namun sebaliknya, ketika iman ini benar-benar hilang, atau ketika iman-iman ini sedang dalam keadaan turun, maka sama saja menjadi pertanda bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Maka hati kita dalam keadaan sakit. Sehingga ini menjadi ya, amalan hati yang utama yang bisa kita kerjakan untuk menguatkan keadaan hati kita, yaitu senantiasa kita gantungkan semua urusan kehidupan kita ini
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita katakan di awal bahwasannya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar kita memberikan sandaran 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengambil sebab. Namun tawakal yang benar adalah dengan kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain kita juga mengambil sebab-sebab, mengambil ikhtiar-ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu di antara hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini terkait amalan-amalan hati yang bisa menjadikan hati kita ini hidup, ya, dan menjadikan hati kita ini semakin kuat, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," dan siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka itu sudah cukup baginya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya dengan takwa menjadikan seseorang itu Allah mudahkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Maka faman haqqaqat taqwa tawa'at tawakkal, ya, di antara penjelasan dari ayat ini, siapapun yang benar-benar, ya, mengaplikasikan ketakwaan dan sifat tawakal ini, iktafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunya, maka telah cukup baginya, ya, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf bila ada salah kata yang kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Bila ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu di antara hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita dalam ketaatan dan tidak Allah palingkan hati kita dan diri kita ini dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.